Serangim cinta datang di waktu yang paling tak terduga. Ketika hujan mengguyur deras, dan dua insan terjebak di tempat yang sama, antara profesionalitas dan perasaan, antara tanggung jawab dan keinginan hati. Inilah kisah nyata yang terjadi di balik kantor megah di kota Bandung, tentang seorang bos sukses yang akhirnya tunduk pada lembutnya hati sekretarisnya sendiri. Halo sahabat cerita. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberkahi rezeki yang lancar hari ini. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Tempat kita berbagi kisah nyata penuh pelajaran hidup dan emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Semoga kisah ini bisa menemani malammu dan memberikan makna di balik setiap hujan yang turun. Sore itu, langit Bandung berubah mendung lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Gedung tinggi di tengah kota mulai didera angin kencang, dan hujan pun turun deras, mengetuk kaca jendela kantor satu persatu. Arman, pria berusia 36 tahun, duduk di balik meja kerjanya yang besar. Ia seorang direktur muda, berwibawa, ambisius, dan disegani banyak orang. Namun di balik jas mahal dan ekspresi tenang itu ada seorang lelaki yang kesepian. Istrinya, Lina, sudah lama pindah ke luar negeri setelah pernikahan mereka goyah. Kini, yang menemaninya setiap hari hanya suara tuts keyboard dan aroma kopi hitam di ruangannya. Sore itu seharusnya biasa saja, tapi hujan seperti punya rencana lain. Pukul 5:30, kantor mulai sepi. Karyawan satu persatu pamit pulang, menutup laptop dan berlari menembus hujan dengan payung seadanya. Namun satu suara lembut terdengar dari arah meja depan ruangannya. Pak Arman, mau saya bantu rapikan berkas yang tadi. Itu suara Mira, sekretarisnya. Wanita berusia 26 tahun, berhijab rapi, selalu berbicara sopan, dan punya senyum yang menenangkan. Senyum yang, entah sejak kapan, mulai terasa terlalu berarti bagi Arman. Ia menatap jam tangan. Tak usah, Mir, sudah sore. Kamu pulang saja, nanti kehujanan. Mira tersenyum kecil. Sudah hujan deras, Pak. Kayaknya saya tunggu reda dulu. Arman hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Perasaan yang ia coba abaikan selama berbulan-bulan. Waktu berlalu. Hujan tak juga reda, bahkan semakin deras, disertai kilatan petir yang memantul di kaca jendela. Listrik tiba-tiba padam. Suara genset gagal menyala. Kantor itu kini hanya diterangi cahaya dari ponsel mereka berdua. Mira tampak gugup, memeluk tubuhnya yang menggigil. Arman berdiri, menatap ke arah jendela. Kayaknya kita nggak bisa keluar dulu, Mir. Mira mengangguk pelan. Iya, Pak. Ngeri juga petirnya, hening. Hanya suara hujan dan detak jantung yang entah kenapa terasa lebih keras dari biasanya. Duduk saja di sini, kata Arman sambil menunjuk sofa kulit di sudut ruangan. Ia menuangkan teh hangat dari termos di meja. Minum dulu biar nggak kedinginan. Mira tersenyum. Terima kasih, Pak. Aroma teh melati bercampur dengan udara lembab hujan membuat suasana terasa aneh, tenang tapi juga tegang. Mereka mulai berbicara, bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hal-hal kecil. Masa kecil, keluarga, dan mimpi yang tertunda. Mira bercerita bahwa ia dulu bercita-cita jadi guru, tapi hidup membawanya ke dunia kantor. Arman mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Matanya menatap lembut, tanpa sadar waktu berjalan begitu cepat. Ketika petir kembali menyambar, Mira spontan terkejut. Ia menutup telinganya, tubuhnya sedikit berguncang. Tanpa pikir panjang, Arman menenangkan, memegang bahunya pelan dan bertatap muka. Tenang, kamu aman di sini. Seketika keduanya sadar, jarak di antara mereka kini terlalu dekat. Dalam cahaya remang, mata mereka bertemu. Tak ada kata, hanya tatapan yang berbicara. Tatapan yang selama ini mereka hindari di siang hari kerja. Hujan di luar seperti menjadi saksi diam dari sesuatu yang baru saja mulai tumbuh di dalam hati mereka. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Mira menunduk, wajahnya memerah, sementara Arman menarik napas panjang. Ia tahu perasaannya salah, tapi juga tak bisa membohongi apa yang ia rasakan. Sejak ditinggal istrinya, tak ada lagi yang menatapnya seperti itu. Dan kini, di tengah badai ini, ada seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Ketika hujan mulai mereda, keduanya hanya diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mira kemudian berkata pelan, Pak, sepertinya hujannya mulai berhenti. Arman mengangguk. Iya, tapi entah kenapa, saya berharap hujannya bertahan sedikit lebih lama. Mira menatapnya.
Senyum samar di bibirnya tak mampu menyembunyikan gejolak di dadanya. Hujan mungkin berhenti, tapi badai di hati mereka baru saja dimulai. Keesokan paginya, langit Bandung masih kelabu. Sisa-sisa hujan semalam masih menetes dari atap gedung perkantoran yang basah. Arman datang lebih pagi dari biasanya. Langkahnya pelan, tapi pikirannya berat. Malam tadi ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Mira muncul. Lembut, sederhana, dan penuh ketulusan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya momen sesaat, hanya efek dari hujan dan kesepian. Namun hati kecilnya tahu, sesuatu telah berubah. Pukul 8:10, pintu ruangannya diketuk pelan. "Selamat pagi, Pak Arman." Suara itu lembut, sopan, namun meninggalkan gema di dada. Mira berdiri di depan pintu, membawa 2 gelas kopi panas. "Saya buatkan kopi, Pak. Kayaknya Bapak kurang tidur ya?" Arman tersenyum kecil. Kelihatannya, Mira menunduk tersenyum malu. "Kelihatan dari mata Bapak yang agak sayu. Tapi saya juga belum bisa tidur, Pak. Suara hujan semalam masih terasa." Keduanya saling pandang beberapa detik yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Tak ada kata romantis, tapi tatapan mereka mengandung ribuan perasaan yang tak diucapkan. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat, tumpukan dokumen, dan suara telepon yang tak henti berdering. Namun setiap kali Arman melirik keluar ruangan, matanya secara tak sadar mencari Mira. Ia menyadari betapa kehadiran gadis itu membawa ketenangan yang aneh, seperti hangatnya teh di sore hujan. Saat makan siang, Arman mendekati meja Mira. "Sudah makan?" tanyanya santai. Mira menggeleng. "Belum, Pak. Saya mau pesan makanan lewat aplikasi saja." Arman berpikir sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau mau kita makan di bawah. Ada kafe baru di samping kantor. Lumayan buat nyari suasana." Mira tampak ragu tapi akhirnya mengangguk. "Baik, Pak." Di kafe kecil itu, suasananya hangat. Aroma kopi bercampur dengan hujan yang masih turun lembut di luar. Mereka duduk di sudut, jauh dari pandangan orang lain. Mira tampak sedikit kikuk. "Saya takut orang salah paham, Pak." Arman menatapnya serius. "Biarkan orang bicara apa saja. Yang penting niat kita tetap baik." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Mira, terasa menenangkan sekaligus berbahaya. Ia tahu, setiap detik di dekat Arman membuat hatinya semakin sulit menghindar. Obrolan mereka ringan, tentang hujan, pekerjaan, dan bahkan tentang masa kecil Arman yang tumbuh di kampung. Mira tertawa pelan mendengar kisah masa kecilnya yang sering bermain bola di sawah. Arman menatap tawa itu, dan di balik senyumannya ia sadar. Rasa nyaman itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Beberapa minggu berlalu. Hujan menjadi saksi bisu kedekatan mereka. Arman sering menitipkan tugas lembur kepada Mira, bukan karena tak ada orang lain yang bisa, tapi karena hanya dengan kehadirannya, kantor terasa hidup. Mira tak pernah menolak, meski kadang ia tahu alasan sebenarnya. Malam-malam lembur itu menjadi waktu yang paling berbahaya. Saat kantor sepi, hanya terdengar suara hujan dan detak jam dinding. Mereka bekerja berdampingan, kadang tanpa bicara, tapi hati mereka berbicara dalam diam. Suatu malam, Arman bersin cukup keras. Mira segera menghentikan pekerjaannya. "Bapak, kenapa?" "Dari tadi bersin terus," Arman menggeleng. "Cuma masuk angin." Mira berdiri, menuangkan teh hangat ke gelas. "Jangan dipaksa kerja terus, Pak. Kesehatan lebih penting." Ia lalu berjalan mendekat, menaruh tangan di meja Arman. Tak sengaja jari mereka bersentuhan. Detik itu, waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu, dan dunia di luar terasa menghilang. Arman menarik napas panjang. "Kamu terlalu perhatian, Mir. Aku sangat suka seperti itu." Mira menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya cuma gak ingin Bapak sakit." Kata-kata itu sederhana, tapi di dalamnya ada makna kasih sayang yang tulus. Sesuatu yang sudah lama tak Arman rasakan. Hingga Pak Arman mengungkapkan perasaan cinta dan hasrat yang selama ini tertahan, hingga memegang bahu Mira. Mira cuma tertunduk tersipu malu dan terdiam, meskipun dalam hatinya tak bisa menolak ajakan Pak Arman. Hingga Pak Arman memeluk Mira yang sedang pasrah dan Pak Arman mencium pipi, dahi Mira bercumbu mesralah mereka hingga kedua. Bibir saling bercumbu lama, saling menikmati. Pelan Pak Arman mulai meraba-raba dan mengemis seluruh bagian tubuh Mira yang indah ini. Pak Arman melepas baju Mira dan bajunya sendiri, akhirnya mereka saling menyelimuti tubuh mereka masing-masing, dan menikmati keindahan tubuhnya hingga hujannya reda.
Setelah menikmati satu malam yang indah, Pak Arman dan Mira akhirnya keluar kantor dan pulang ke rumahnya masing-masing. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin hangat, tapi juga semakin rumit. Arman mulai menulis pesan singkat setiap pagi. "Selamat pagi, Mira, jangan lupa sarapan." Dan Mira membalas dengan kalimat singkat tapi penuh arti. "Pagi juga. Pak, semoga hari ini lancar ya." Tak ada kata cinta, tapi perhatian itu tumbuh, halus dan pasti. Seperti hujan yang perlahan membasahi tanah kering, tanpa suara, tapi memberi kehidupan. Hari-hari berjalan cepat, seolah waktu sengaja mempermainkan dua hati yang sudah saling terikat. Setiap pagi, Arman dan Mira datang ke kantor dengan wajah biasa. Tapi di balik senyum profesional dan panggilan Pak serta Mira, ada perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Mereka berdua tahu, batas itu semakin kabur. Hubungan yang dulu sebatas atasan dan bawahan kini menjadi sesuatu yang tak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Suatu sore, selepas rapat hujan turun lagi. Arman berdiri di jendela, menatap rintik yang menari di kaca. Hujan selalu mengingatkannya pada Mira, pada malam badai itu, dan semua yang terjadi setelahnya. Pintu ruangannya diketuk perlahan. "Pak, ini laporan yang kemarin Bapak minta," ujar Mira sambil meletakkan map di meja. Arman mengangguk. "Terima kasih, Mir. Duduk dulu." Mira menatap jam di pergelangan tangannya. "Sebentar lagi jam 5, Pak. Saya harus rapikan data keuangan." "Tunggu sebentar," kata Arman pelan. Suara itu lembut, tapi penuh makna. Ia menatapnya lama, seolah sedang menghafal setiap detail wajahnya. "Mira, ya apa? Kalau suatu hari kita bisa hidup tanpa harus berpura-pura di kantor ini, apa kamu akan tetap mau di sisi saya?" Pertanyaan itu membuat udara di ruangan terasa berhenti. Mira terdiam, bibirnya bergetar menahan kata. "Pak, jangan bicara seperti itu. Orang bisa salah paham." Arman tersenyum pahit. "Orang memang suka salah paham, Mir. Tapi hati saya tidak salah mengenali kamu." Air mata perlahan menetes di sudut mata Mira. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Saya juga lelah berpura-pura, Pak. Tapi dunia tidak akan mudah menerima kita." Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin kuat. Bukan lagi sekadar tatapan, tapi juga perhatian yang nyata. Arman mulai sering menjemput Mira sepulang kerja. Mereka makan malam di tempat tersembunyi, jauh dari mata karyawan lain. Kadang hanya duduk di mobil, berbagi cerita tentang masa depan yang mungkin tak akan pernah mudah. "Kalau semua ini terbongkar, kamu siap?" tanya Arman suatu malam. Mira menatapnya dengan tatapan tenang. "Selama Bapak di sisi saya tidak takut apapun." Kalimat itu menembus dada Arman seperti panah. Ia menggenggam tangan Mira, hangat, lembut, dan nyata. Di momen itu, ia sadar, ia tak lagi ingin hidup tanpa perempuan ini. Beberapa bulan kemudian, Arman resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menjual sahamnya, meninggalkan perusahaan yang dulu ia bangun dengan penuh ambisi. Bersama Mira, ia pindah ke kota kecil di pinggiran Lembang. Mereka membuka kafe sederhana, kafe kecil dengan jendela besar menghadap sawah dan langit yang sering hujan. Mira menghias interiornya sendiri, sementara Arman menyiapkan mesin kopi kesayangannya. Setiap pagi mereka membuka tirai dan menatap langit yang berubah warna. Bukan lagi sebagai bos dan sekretaris, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Suatu sore, hujan kembali turun. Mira duduk di beranda, menggenggam cangkir kopi, sementara Arman menatapnya dari dalam. Ia teringat semua badai yang telah mereka lewati, mulai dari hujan pertama di kantor, sampai hujan terakhir di tempat ini. Sekarang tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Arman menghampiri, duduk di sampingnya. "Masih suka hujan?" tanyanya sambil tersenyum. Mira menatap langit, selalu. "Karena dari hujan, aku menemukan kamu." Mereka saling tersenyum. Dan ketika hujan semakin deras, Arman menggenggam tangan Mira erat. Kali ini bukan untuk menenangkan, tapi untuk merayakan. Karena cinta mereka akhirnya menemukan rumahnya. Dan begitulah akhir kisah ini. Kadang cinta datang bukan di waktu yang tepat, tapi di hati yang salah, lalu menetap. Dari hujan badai yang menakutkan, mereka belajar satu hal. Bahwa hidup tak selalu tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang mau tetap bertahan, bahkan di tengah badai sekalipun. Terima kasih sudah menonton dan hanyut bersama kisah ini. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran
bahwa rasa dan hidup bahagia tak selalu berjalan seiring, tapi keduanya bisa ditemukan bila hati tetap tulus. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu dari kisah ini. Salam hangat dari kami. Semoga kamu selalu diberi kesehatan, cinta yang tulus, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidupmu.